Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar tentang menyajikan isi teks laporan hasil observasi. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita belajar, Ibu bakal menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, memahami langkah-langkah menyajikan isi teks observasi. Yang kedua, menjelaskan rambu-rambu dalam menyajikan teks observasi. Lalu, yang ketiga, membuat teks observasi berdasarkan rambu-rambu dan langkah-langkah teks observasi. Belum kita ke materi, Ibu punya pertanyaan untuk kalian. Pernahkah kalian mendengar atau membaca observasi, entah itu dari media? Media itu bisa online ya, bisa juga offline. Setelah kalian mendengar atau membaca teks tersebut, apakah kalian bisa memahami informasi yang disampaikan dalam teks tersebut? Jika belum, di mana letak kesalahannya? Apakah dari langkah-langkah penyajiannya atau dari rambu-rambunya? Nah, daripada kita bingung, langsung saja kita simak materi berikut. Langkah-langkah menyajikan isi teks observasi. Yang pertama, memaparkan materi secara keseluruhan. Setiap teks observasi harus memaparkan materinya secara rinci atau secara detail untuk membantu pembaca agar mudah mengerti informasi yang disampaikan dalam teks tersebut. Lalu, yang kedua, menafsirkan isi teks setiap paragraf. Setelah kita baca semua, maka tugas kita sebelum menyajikan isinya, kita pahami setiap paragraf tersebut. Lalu yang ketiga, mencatat kata-kata yang belum dipahami. Hal ini berguna untuk ketika kita belum paham satu kata yang menurut kita asing, maka itu harus kita catat, lalu kita bisa mencari artinya, bisa dari kamus, bisa dari internet. Langkah selanjutnya, yaitu langkah keempat, menentukan bentuk sajian. Bentuk sajian ini bisa 2 bentuk, yaitu tulis dan lisan. Ketika kita memilih lisan, berarti kita menyampaikannya secara langsung. Sedangkan kalau bentuk tulis, berarti kita menuliskan teks tersebut. Yang ke-5, menentukan bagian-bagian yang hendak disampaikan. Ketika kita sudah membaca semuanya, kita pilih bagian mana sih yang ingin kita sampaikan. Yang ke-6, ketika sudah kita memilih bagian-bagian yang hendak ingin disampaikan, maka ketika kita menyampaikannya harus sesuai dengan struktur dan kaidah teks observasi. Selanjutnya berarti teks kita siap disajikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Lalu selanjutnya, rambu-rambu dalam menyajikan teks observasi. Yang pertama, format harus sesuai dengan struktur. Ketika kita membuat teks observasi yang baik itu harus sesuai dengan struktur. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas. Jika kita menggunakan bahasa yang jelas, maka pembaca akan langsung memahami maksud dari informasi yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, setiap teks observasi harus menggunakan kaidah teks yang telah disepakati. Lalu yang keempat, tidak menimbulkan salah tafsir. Jadi dalam penggunaan kata atau kalimat dalam teks observasi harus benar-benar dipilih agar tidak terjadinya kesalahpahaman makna ketika pembaca membaca teks tersebut.
Lalu, rambu yang terakhir yang harus diperhatikan, teks observasi harus menggunakan data yang lengkap. Data yang lengkap ini bisa berupa angka. Nah, setiap kita membuat teks observasi harus mencantumkan data. Hal ini untuk menunjukkan kevalidan data. Oke, materi kita pada hari ini telah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya lewat kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.